Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul perbandingan antara aliran mengenai iman dan kufur. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Anis Tiawati NIM 196151014. Selanjutnya ada Anna Farihatun NIM 173151055. Dan yang terakhir ada Rika Permadani NIM 196151005. Selanjutnya kita akan memaparkan materinya. A. Pengertian iman dan kufur. Jika dilihat dari bahasa, kata iman berasal dari bahasa Arab yang berarti membenarkan. Dalam bahasa Indonesia, kata iman berarti percaya, yaitu sebuah kepercayaan dalam hati dan membenarkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada, serta membenarkan dan mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mempercayai rasul-rasul sebelumnya. Iman merupakan inti dasar dari sebuah peribadatan. Tanpa adanya keimanan, sangat mustahil seorang dapat membenarkan adanya Tuhan. Menurut pendapat ulama fikih bahwa iman merupakan sebuah tasdik di dalam hati hal tersebut, yaitu menurut antara lain: 1. Menurut Abu Abdullah bin Kafif, iman adalah sebuah pembenaran hati terhadap sesuatu yang telah dijelaskan oleh Al-Haq Allah tentang masalah-masalah yang gaib. 2. Menurut Abdullah At-Tustari, bahwa iman adalah merupakan kesaksian Al-Haq, karena jika Allah dipandang dengan penglihatan tanpa pembatas dan jika dengan pengetahuan tanpa berakhir. Yang ketiga yaitu dari menurut Hasan Hanafi, setidak ada 4 istilah kunci biasanya dipergunakan oleh para metode teologi muslim dalam membicarakan konsep iman, yaitu 1. Ma'rifah bil aql, mengetahui dengan akal, amal, perbuatan baik atau patuh. 2. Ikrar, pengakuan secara lisan. Dan yang terakhir tasdik, pembenarkan dengan hati, termasuk pula di dalamnya ma'rifah bil aql, bil qalb, mengetahui dengan hati. Keempat istilah kunci di atas misalnya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu yang berbunyi: Man ro'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati bimislanihi fa in lam yastati fa biqalabihi wa dzalika adhaful iman. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang melihat ma'rifah kemungkaran, hendaklah mengambil tindakan secara fisik. Jika engkau tidak kuasa, lakukan dengan ucapanmu. Jika itu pun tidak mampu, lakukanlah dengan kalbumu. Akan tetapi yang terakhir itu merupakan iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Dari pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa iman merupakan hal yang bersangkutan dengan hati. Semua hal-hal yang gaib seperti Tuhan, sifat-sifatnya, akhirat, takdir, rezeki, dan sebagainya merupakan sebuah pembenaran yang kepercayaannya di dalam hati. Selanjutnya pengertian dari kufur. Kufur dalam bahasa berarti menyembunyikan dan atau menutup. Adapun menurut Syafa, kufur dibedakan menjadi 2, yaitu kufur akidah yang berarti mengikrari dengan apa yang wajib diimani, dan kufur nikmat yang artinya mengingkari bahwa nikmat yang diterima bukan dari Sang Khalik. Perbandingan antar aliran mengenai iman dan kufur. Persoalan iman dan kufur pertama kali dimunculkan oleh kaum Khawarij ketika mencap kafir sejumlah tokoh sahabat Nabi SAW yang dianggap telah berbuat dosa besar, antara lain Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Hasan al-Asy'ari, dan lain-lain. Masalah ini dikembangkan oleh Khawarij dengan tesis utamanya bahwa setiap pelaku dosa besar adalah kafir. Aliran lain seperti Murji'ah dan Asy'ariyah turut ambil bagian dalam masalah tersebut. Bahkan tidak jarang terdapat perbedaan pandangan di antara sesama pengikut masing-masing aliran.
Al-Khawarij sebagai aliran teologi pertama yang muncul karena tidak menerima kebijakan Ali menerima tahkim sebagai penyelesaian persengketaan khilafah dengan Muawiyah dan orang-orang yang terlibat dalam penerimaan dan pelaksanaan tahkim ini. Persoalan politik tersebutlah yang akhirnya menimbulkan persoalan teologi Al-Khawarij memakai semboyan la hukma illa lillah. Atas dasar semboyan itu mereka menuduh kafir terhadap Ali, Muawiyah, dan seluruh pengikut mereka. Sedangkan Al-Murji'ah memandang tetap mukmin bukan kafir. Persoalan iman dan kufur ini dinilai amat penting karena hal itu berperan untuk menentukan posisi seseorang baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Konsep iman dan kufur berbagai aliran. Pendapat beberapa aliran teologi tentang iman dan kufur. Yang pertama, aliran Khawarij. Subsekte Khawarij yang sangat ekstrim, Azarikoh, menggunakan istilah yang lebih mengerikan daripada kafir, yaitu musyrik. Mereka memandang musyrik bagi siapa saja yang tidak mau bergabung ke dalam barisan mereka. Sedangkan pelaku dosa besar dalam pandangan mereka telah beralih status keimanannya menjadi kafir millah, dan itu berarti ia keluar dari Islam. Lain halnya dengan subsekte Khawarij yang sangat moderat, yaitu Ibadiyah. Subsekte ini memiliki pandangan bahwa setiap pelaku dosa besar tetap sebagai muwahhid, tetapi bukan mukmin. Ia tetap disebut kafir, tetapi hanya merupakan kafir nikmat dan kafir millah. Yang selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Berdasarkan pandangan mereka tentang iman, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari mengklasifikasikan aliran teologi Murji'ah menjadi 12 subsekte. Di antara kalangan Murji'ah yang berpendapat senada adalah subsekte Al-Jamiyah, Al-Syalihiyah, dan Al-Yumusiyah. Mereka berpendapat bahwa iman adalah tasdik secara kalbu saja atau makrifah Allah dengan kalbu, bukan secara demonstratif baik dalam ucapan maupun tindakan. Sementara yang dimaksud Murji'ah moderat ialah mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir. Jadi meskipun disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya, bergantung kepada dosa yang dilakukannya. Kendati pun demikian, masih terbuka kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya sehingga bebas dari siksaan neraka. Ciri khas mereka lainnya adalah dimasukkannya ikrar sebagai bagian penting dari iman, di samping tasdik atau ma'rifah. Kemudian di antara subsekte Murji'ah yang dimaksudkan Harun Nasution dan Ahmad Amin dalam kategori ini adalah Abu Hanifah dan pengikutnya. Pertimbangan pendapat Abu Hanifah tentang pelaku dosa besar dan konsep iman tidak jauh berbeda dengan kelompok Murji'ah moderat lainnya. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal yaitu al-manzilah bainal al-manzilatain. Mu'tazilah menempati posisi tempat di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Jika meninggal dunia sebelum bertobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Namun, siksaan yang bakal diterimanya lebih ringan daripada siksaan orang kafir. Seluruh pemikiran Mu'tazilah sepakat bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman, bahkan hampir mengidentikannya dengan iman. Ini mudah dimengerti karena konsep mereka tentang amal sebagai bagian penting keimanan memiliki keterkaitan langsung dengan masalah al-wada' wa ala wa'id, janji dan ancaman, yang merupakan salah satu dari Pancasila Mu'tazilah. Di sini terlihat bahwa Mu'tazilah sangat menekankan pemikiran logis atau penggunaan akal bagi keimanan. Aliran ini berpendapat bahwa manakala seseorang mengingatkan dan melaksanakan amal kebaikannya, imannya semakin bertambah. Sekali ia berbuat maksiat, imannya semakin berkurang. Kenyataan ini dapat dipahami mengingat Mu'tazilah seperti halnya Khawarij memasukkan unsur amal sebagai unsur penting dari iman. Yang keempat yaitu aliran Asy'ari. Masih terlalu sulit untuk memahami makna iman yang diberikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, sebab di dalam karya-karyanya seperti Maqalat, Al-Albanah dan
Al-Luma, ia mendefinisikan iman secara berbeda-beda. Dalam Makalat dan Al-Albana disebutkan bahwa iman adalah qaul dan amal dan dapat bertambah serta berkurang. Dalam Al-Luma, iman diartikan sebagai tasdik bi Allah. Al-Asy'ari, iman adalah tasdik bil al-qalb, membenarkan dengan hati. Definisi iman yang diinginkan Al-Asy'ari dijelaskan oleh Asy-Syahrastani, salah seorang teolog Asy'ariyah. Asy-Syahrastani menulis bahwa Al-Asy'ari berkata, iman adalah tasdik bi al-janan, membenarkan dengan kalbu, mengatakan qaul dengan lisan, dan melakukan berbagai kewajiban utama, amal bi al-arkan, hanyalah merupakan furu iman. Oleh sebab itu, siapapun yang membenarkan keesaan Tuhan dengan kalbunya dan membenarkan utusan-utusannya beserta apa yang mereka bawa darinya, iman orang semacam itu merupakan iman yang sahih, dan keimanan seseorang tidak akan hilang kecuali jika ia mengingkari salah satu dari hal-hal tersebut. Keterangan Asy-Syahrastani di atas, di samping mengonvergensikan kedua definisi yang berbeda yang diberikan Al-Asy'ari dalam Makalat Al-Albana dan Al-Luma, kepada satu titik pertemuan juga menempatkan ketiga unsur iman itu, tasdik, qaul, dan amal, pada posisinya masing-masing. Jadi, bagi Al-Asy'ari dan juga Asy'ariyah, persyaratan minimal untuk adanya iman hanyalah tasdik, yang jika diekspresikan secara verbal berbentuk syahadatain. Yang terakhir adalah aliran Maturidiyah. Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik bi al-qalb, merupakan semata-mata ikrar bi al-lisan. Al-Maturidi mengemukakan sebagai bantahan terhadap Al-Karamiyah, salah satu subsekte Murji'ah. Ia berargumentasi dengan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Ayat tersebut dipahami Al-Maturidi sebagai suatu penegasan bahwa keimanan itu tidak cukup hanya dengan perkataan semata, tanpa diimani pula oleh kalbu. Apa yang diucapkan oleh lidah dalam bentuk pernyataan iman menjadi batal bila hati tidak mengakui ucapan lisan. Maturidiyah Bhakkara mengembangkan pendapat yang berbeda. Al-Bazdawi menyatakan bahwa iman tidak dapat berkurang, tetapi bisa bertambah dengan adanya ibadah-ibadah yang dilakukan. Al-Bazdawi menegaskan hal tersebut dengan membuat analogi bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan berfungsi sebagai bayangan dari iman. Jika bayangan itu hilang, esensi yang digambarkan oleh bayangan itu tidak akan berkurang. Sebaliknya, dengan kehadiran bayang-bayang atau ibadah itu, iman justru menjadi bertambah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.